Halo Sobat Bunda Bercerita. Selamat datang di channel penuh kisah inspiratif dan haru seputar kehidupan. Kami menghadirkan cerita tentang cinta, pengorbanan, dan konflik yang menyentuh hati. Jangan lewatkan kisah-kisah bermakna yang mengingatkan akan pentingnya cinta dan pengertian dalam kehidupan. Klik subscribe dan bergabunglah dengan komunitas Bunda Bercerita. Selamat menikmati. Hari-hari di rumah tangga Maya terasa mulai berbeda sejak suaminya, Andi, mulai bekerja di perusahaan baru. Andi, yang dulunya sangat perhatian dan penyayang, kini sering pulang larut malam, membawa pulang pekerjaan yang tak pernah selesai. Meskipun sibuk, ia selalu berjanji bahwa semua itu demi masa depan mereka berdua. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa Maya pungkiri. Suaminya semakin jauh, baik fisik maupun emosional. Maya bukanlah perempuan yang mudah curiga. Ia percaya bahwa cinta yang mereka miliki cukup kuat untuk menghadapi segala rintangan. Namun, belakangan ini, ia merasakan ketegangan yang berbeda. Andi sering menerima telepon larut malam dan berbicara dengan ibu mertuanya, Bu Sari, yang baru-baru ini semakin sering datang ke rumah mereka. Bu Sari adalah seorang perempuan yang sangat ambisius. Sejak awal pernikahan Maya dengan Andi, Bu Sari selalu menunjukkan sikap meragukan terhadap Maya. Ia merasa bahwa Maya berasal dari keluarga yang sederhana, berbeda jauh dengan dirinya yang berasal dari keluarga kaya raya. Meski tidak pernah mengungkapkan ketidaksukaannya secara langsung, sikap Bu Sari selalu menunjukkan bahwa ia tidak pernah menganggap Maya sebagai menantu yang sempurna. Tapi Maya tidak pernah terlalu memikirkan itu. Ia tahu bahwa Andi mencintainya, dan ia ingin hubungan mereka tetap harmonis. Namun, belakangan ini, Bu Sari semakin sering datang ke rumah mereka tanpa alasan yang jelas. Ia datang, duduk di ruang tamu, dan berbicara dengan Andi dalam nada yang sangat pribadi. Maya merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Meskipun demikian, ia berusaha tidak menunjukkan kegelisahan yang mulai menghantuinya. Pada suatu malam, saat Maya sedang menunggu Andi pulang, telepon rumah berdering. Itu adalah panggilan dari Bu Sari. "Selamat malam, Maya. Apakah Andi sudah pulang?" Suara Bu Sari terdengar di ujung telepon. Nada suaranya ramah, namun ada sesuatu yang membuat Maya merasa tidak nyaman. "Belum, Bu. Dia masih di kantor," jawab Maya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. "Ada hal penting yang perlu kita bicarakan. Nanti malam, setelah Andi pulang, saya ingin bicara dengan kalian berdua," kata Bu Sari. Maya merasa ada sesuatu yang aneh dalam kalimat itu, tetapi ia hanya bisa menjawab, "Tentu, Bu." Malam itu, Andi pulang lebih lambat dari biasanya. Wajahnya tampak lelah, tetapi Maya merasa ada yang berbeda. Andi tidak memberi pelukan hangat seperti biasa, hanya duduk di meja makan dan langsung membuka laptopnya. Maya merasa seperti tidak ada yang berubah, tetapi hatinya merasakan ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Seperti yang dijanjikan, Bu Sari datang ke rumah malam itu. Ia masuk tanpa banyak bicara dan duduk di ruang tamu, menunggu Andi untuk selesai dengan pekerjaannya. Maya merasa tak nyaman, tetapi ia berusaha tetap tersenyum. Ketegangan di udara semakin terasa. "Selamat malam, Bu Sari," kata Maya, berusaha menunjukkan keramahan. "Selamat malam, Maya," jawab Bu Sari, sambil tersenyum tipis. "Kita perlu membicarakan sesuatu yang sangat penting. Saya ingin agar Andi dan Maya memikirkan rencana ke depan dengan lebih serius, terutama mengenai harta warisan orang tua Maya." Maya terkejut. "Harta warisan? Apa maksudnya?" Maya baru saja kehilangan ayahnya beberapa bulan yang lalu, dan ibunya juga dalam kondisi sakit. Maya merasa kewalahan dengan semua itu. Dan kini Bu Sari berbicara tentang warisan? "Apa maksud Bu Sari?" tanya Maya, mencoba mencerna kata-kata ibu mertuanya. Andi yang sejak tadi hanya diam, akhirnya membuka mulut. "Maya, kamu tahu kan, warisan orang tuamu itu bisa sangat berguna bagi kita di masa depan? Kita bisa mengatur semuanya agar semuanya berjalan dengan baik. Ibu punya rencana yang sangat bagus untuk kita." Maya merasa ada yang tidak beres. Kenapa baru sekarang mereka membicarakan hal seperti ini? Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik semua itu? Maya mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang direncanakan oleh suami dan ibu mertuanya. Namun ia belum tahu apa itu. "Ibu, saya rasa ini terlalu cepat. Saya masih belum siap membicarakan ini," jawab Maya dengan suara gemetar. Namun, di dalam hatinya,
Ia merasa ada yang salah dengan percakapan itu. Bu Sari tersenyum dingin. Kamu harus siap, Maya. Ini bukan hanya untuk kalian, tapi untuk masa depan kalian. Lagi pula, kamu tahu kan, kita semua hanya ingin yang terbaik untuk kalian. Maya mulai merasa tersudut. Ada sesuatu yang mencurigakan dalam setiap kata Bu Sari. Namun, ia tidak ingin terlihat curiga. Jadi ia hanya tersenyum dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Malam itu, Maya tidur dengan perasaan cemas. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa Bu Sari dan Andi begitu tertarik dengan warisan orang tuanya? Kenapa mereka berbicara seolah-olah semuanya sudah diatur? Maya memutuskan untuk berpura-pura bodoh dan lemah. Jika itu yang mereka inginkan, ia akan bermain sesuai dengan permainan mereka. Namun, ia tahu, di dalam dirinya, ada perasaan yang semakin kuat bahwa ia harus berhati-hati. Maya tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang terus berputar. Kenapa Bu Sari dan Andi begitu terobsesi dengan warisan orang tua Maya? Apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Ada sesuatu yang mencurigakan dalam setiap kalimat yang mereka ucapkan, dan Maya merasa dirinya sedang dimanipulasi, meskipun ia berusaha untuk tidak menunjukkan kecurigaannya. Hari-hari berikutnya, Maya semakin merasa ada jarak antara dirinya dengan Andi. Suaminya yang dulu selalu memprioritaskan dirinya, kini tampak lebih terfokus pada pekerjaannya, dan yang lebih membuatnya bingung, seringkali ia menghabiskan waktu berbicara dengan ibunya di telepon. Percakapan mereka terdengar begitu pribadi, dan Maya mulai merasa seperti orang luar di rumah sendiri. Andi yang dulu penuh perhatian kini berubah menjadi lebih tertutup dan jarang menunjukkan kasih sayang. Maya memutuskan untuk tidak langsung bertanya pada Andi tentang perubahan sikapnya. Ia merasa jika ia langsung menanyakannya, Andi akan semakin menjauh. Maya tahu betul bahwa dia harus lebih berhati-hati. Jika ia ingin mengungkap rencana mereka, ia harus berpura-pura tidak tahu apa-apa dan menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Pada suatu sore, saat Maya sedang menyiapkan makan malam, Bu Sari datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Kali ini, kedatangannya tidak hanya sebentar seperti biasanya. Ia langsung duduk di ruang tamu dan mulai mengobrol dengan Andi, seolah-olah mereka sudah lama menunggu kesempatan ini. Maya merasa ada sesuatu yang tak beres, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan perasaannya. Andi, saya rasa kamu dan Maya sudah waktunya berpikir lebih matang tentang masa depan. Harta orang tua Maya akan sangat berguna untuk kalian berdua. Jangan ragu untuk mempertimbangkan segala kemungkinan, kata Bu Sari dengan nada yang meyakinkan. Maya mendengarkan setiap kata Bu Sari dengan cermat. Ada nada yang berbeda dalam suaranya. Seperti ada niat tersembunyi di balik kata-katanya. Maya mulai berpikir, apakah Bu Sari berniat untuk memanipulasi suaminya agar meyakinkan Maya untuk menyerahkan hak warisannya? Maya merasa seolah-olah ia sedang dikelilingi oleh orang-orang yang hanya memikirkan keuntungan pribadi mereka. Andi yang mendengarkan kata-kata ibunya tampak setuju, meskipun tidak mengungkapkan ekspresi yang jelas. Maya merasa seperti dirinya sudah tidak dihargai lagi. Semua percakapan ini seperti berbicara tentang dirinya. Namun ia merasa seolah-olah ia hanyalah penonton dalam rumahnya sendiri. Aku tahu kita harus berhati-hati, Bu. Tapi, aku ingin memastikan Maya juga setuju. Jawab Andi, meskipun matanya tidak menatap Maya langsung. Itu adalah kata-kata pertama yang membuat Maya merasa sangat terluka. Seolah-olah keputusan tentang masa depannya tidak lagi menjadi haknya. Andi berbicara seolah-olah ia bukan bagian dari keluarga ini. Ia merasa seperti benda mati yang tidak dapat memberikan pendapatnya. Namun, Maya berusaha untuk tetap tenang, meskipun hatinya terluka. Ia menyadari bahwa jika ia ingin menghadapi semua ini, ia harus tetap berpura-pura tidak tahu. Ya, saya setuju dengan apa yang Ibu Sari katakan. Saya rasa kita harus memikirkan masa depan. Jawab Maya dengan suara yang lembut, meskipun di dalam hatinya, ia merasa seperti api yang membakar. Ia harus berperan sebagai orang yang lemah dan tak berdaya untuk menjebak mereka. Malam itu, Maya terbangun dari tidurnya dan melihat Andi sedang duduk di ruang tamu, berbicara dengan ibunya di telepon. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu yang membuat hatinya semakin berat. Ada banyak hal yang tidak ia pahami, dan semakin ia mendengarkan, semakin ia merasa seperti dirinya tidak memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Andi menutup telepon dan berbalik melihat Maya yang sedang berdiri di pintu ruang tamu. Ia tersenyum tipis, tetapi ada sesuatu yang tidak tulus dalam senyum itu.
Maya, kita harus berbicara. Ibu ingin kita mulai memikirkan cara untuk mengurus warisan orang tuamu, kata Andi, berusaha terdengar santai. Maya merasa seluruh tubuhnya kaku. Semua ini terasa begitu janggal. Seolah-olah mereka sudah memutuskan sesuatu tanpa melibatkan dirinya. Ia merasa tertipu, dan lebih dari itu, ia merasa dihina. Kenapa semua ini begitu mendesak, Andi? Tanya Maya, suaranya bergetar. Andi menunduk sejenak, sebelum menjawab, karena ini demi kebaikan kita semua, Maya. Ibu hanya ingin kita siap, agar tidak ada masalah di masa depan. Tapi Maya tahu, kata-kata itu hanyalah penghiburan kosong. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang direncanakan, dan ia harus lebih hati-hati. Ia harus mulai merencanakan langkah selanjutnya. Langkah yang akan menghentikan mereka sebelum semuanya terlambat. Hari-hari berikutnya, Maya semakin memperhatikan tingkah laku Andi dan Bu Sari. Mereka semakin sering berbicara di telepon tanpa memberitahunya, dan Andi tampak lebih tertutup dari biasanya. Maya merasa terasingkan, dan semakin jelas bahwa ia bukan lagi bagian dari keputusan yang mereka buat. Meskipun hatinya dipenuhi amarah dan kekecewaan, Maya tetap berusaha untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa. Pada suatu malam, saat Maya sedang duduk di ruang tamu sendirian, ia mendengar suara bisikan Andi dan Bu Sari dari luar ruangannya. Maya memutuskan untuk mendekat, tanpa mengeluarkan suara, dan mendengarkan pembicaraan mereka. Kata-kata yang mereka ucapkan semakin jelas terdengar. Bagaimana jika kita mulai dengan meminta Maya untuk menandatangani surat kuasa? Setelah itu, kita bisa mengurus semua administrasi tanpa masalah, kata Bu Sari. Suaranya terdengar penuh perhitungan. Andi menjawab, aku rasa itu bisa berjalan, Bu. Maya sangat mudah dikelabui. Selama ini dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti ini. Maya terkejut mendengar perkataan Andi. Ternyata selama ini suaminya telah meremehkan dirinya. Semua yang dia lakukan hanyalah untuk kepentingan mereka sendiri. Kini, Maya tahu bahwa ia harus berbuat sesuatu, meskipun itu berarti melawan orang yang seharusnya ia percayai. Setelah mendengar percakapan Andi dan Bu Sari, Maya merasa seperti dunia runtuh di sekitarnya. Dia tahu bahwa dia harus bertindak, namun tidak tahu bagaimana cara terbaik untuk menghadapi situasi ini. Hatinya dipenuhi oleh perasaan marah, kecewa, dan terluka. Andi, suami yang dulu ia cintai, kini terlihat seperti seorang asing yang hanya memperlakukannya sebagai alat untuk mencapai tujuannya sendiri. Ibu mertuanya, Bu Sari, yang dulu selalu memperlakukannya dengan senyuman, kini menjadi ancaman nyata dalam hidupnya. Namun, Maya tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan dirinya terjerumus dalam permainan mereka. Jika dia ingin melindungi dirinya dan warisan orang tuanya, dia harus berpura-pura tak tahu dan bermain lebih cerdik dari mereka. Maya memutuskan untuk menjalankan rencananya sendiri, berpura-pura lemah dan bodoh seperti yang diinginkan Andi dan Bu Sari. Namun, kali ini, dia akan bermain untuk memenangkan permainan ini, dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Pagi-pagi sekali, Maya bangun dan mulai merencanakan langkah-langkahnya. Ia memutuskan untuk membuat mereka merasa bahwa dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Setiap kali Bu Sari datang, Maya akan bersikap ramah, bahkan lebih memperlihatkan kelemahan, agar mereka merasa semakin yakin bahwa mereka dapat mengendalikan situasi ini. Namun, dia juga mulai mengumpulkan bukti-bukti yang akan membuktikan niat busuk mereka. Maya tahu bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja, tetapi ia tidak akan menyerah tanpa pertarungan. Pada hari berikutnya, Maya menemui seorang pengacara yang sudah lama ia kenal, tanpa memberitahu Andi atau Bu Sari. Ia menceritakan semuanya, tentang apa yang terjadi, tentang percakapan yang ia dengar, dan tentang kekhawatirannya akan masa depan. Pengacara itu menyarankan Maya untuk membuat surat kuasa palsu yang akan memberi Andi dan Bu Sari akses ke harta dan warisan orang tuanya. Namun, dalam surat kuasa tersebut, pengacara itu menyarankan agar Maya tetap memiliki kendali penuh atas semua harta warisan tersebut, meskipun tampaknya dia menyerah pada rencana mereka. Maya merasa sedikit lega setelah bertemu dengan pengacara. Namun ia tahu bahwa semua ini adalah permainan berbahaya. Setiap langkah yang diambilnya harus penuh pertimbangan, dan dia harus berhati-hati agar tidak terbongkar lebih dulu. Hari berikutnya, Bu Sari datang lagi. Maya menyambutnya dengan senyuman lembut, meskipun hatinya penuh amarah. Ia tahu bahwa Bu Sari sedang mencoba untuk memanipulasinya, tetapi Maya bertekad untuk memainkan peranannya dengan sempurna.
Selamat datang, Bu Sari, kata Maya dengan nada ramah. Ada yang bisa saya bantu? Bu Sari duduk di kursi ruang tamu, memandang Maya dengan tatapan tajam, seolah-olah dia tahu ada yang berbeda dari Maya. Maya, saya tahu ini mungkin terdengar mendesak, tapi kita harus segera menyelesaikan masalah ini. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kata Bu Sari dengan nada yang meyakinkan. Saya ingin kamu menandatangani surat kuasa itu segera. Maya merasa sakit hati mendengar kata-kata itu, tetapi dia hanya tersenyum dan berkata, "Tentu, Bu Sari. Saya akan memikirkannya dan menandatanganinya segera. Saya ingin memastikan semuanya berjalan lancar." Bu Sari tampak senang mendengar jawaban itu. "Bagus, Maya. Kamu benar-benar bijak. Ini untuk kebaikan kita semua," jawabnya dengan senyum puas. Namun, di dalam hati Maya, dia tahu bahwa semuanya akan berubah. Dia tidak akan membiarkan rencana mereka berjalan tanpa perlawanan. Dia tahu bahwa dirinya harus bermain lebih lama, berpura-pura seperti orang yang tidak tahu apa-apa, sementara dia mengumpulkan informasi lebih banyak lagi. Maya merasa terjebak dalam permainan licik yang sangat berbahaya ini, tetapi dia juga tahu bahwa jika dia menyerah, semua yang dia miliki, warisan orang tuanya, akan jatuh ke tangan orang yang tidak pantas memilikinya. Pada malam itu, setelah Bu Sari pergi, Andi kembali ke rumah, terlihat lelah dan tidak banyak berbicara. Maya menyambutnya dengan senyuman, meskipun hatinya penuh dengan kebingungan. Andi hanya meliriknya sebentar, kemudian kembali ke ruang kerjanya. Maya tahu bahwa dia harus mulai menyusun rencana lebih lanjut. Dia harus berhati-hati agar Andi tidak merasa curiga. Setiap gerakan dan kata-kata Maya harus diperhitungkan dengan teliti. Jika dia salah langkah, maka semuanya akan berantakan. Dia juga mulai berpikir, apakah Andi benar-benar mencintainya? Ataukah dia hanya memandang Maya sebagai jalan menuju kekayaan yang bisa didapatkan dari warisan orang tuanya? Maya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih ekstrim. Ia mulai berpura-pura lebih lemah, lebih bergantung pada Andi, dan lebih menghindari segala hal yang berhubungan dengan warisan. Dia ingin membuat Andi merasa bahwa Maya sangat mudah untuk dikelabui, sehingga dia bisa melangkah lebih jauh dalam menjalankan rencananya. Namun, di balik semuanya, Maya menyimpan tekad yang kuat, bahwa suatu saat nanti, Andi dan Bu Sari akan tahu bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Namun, seiring berjalannya waktu, Maya semakin merasa terperangkap dalam rencananya sendiri. Meskipun dia berpura-pura tidak tahu apa-apa, dia merasa semakin terasing dari suaminya. Andi tidak lagi menunjukkan kasih sayangnya seperti dulu. Bahkan, Maya mulai merasakan perubahan yang lebih dalam hubungan mereka. Andi yang dulunya penuh perhatian, kini menjadi semakin dingin dan jauh. Maya merasa seolah-olah ia hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar, di mana dia tidak lebih dari sekadar pion yang bisa digerakkan sesuai kehendak orang lain. Maya merasa semakin cemas seiring berjalannya waktu. Semua permainan yang dia mainkan semakin rumit. Andi, suaminya, semakin menunjukkan sikap dingin, tidak peduli, dan jarang berkomunikasi dengannya. Setiap hari Maya merasa semakin terasing, seolah-olah mereka bukan lagi pasangan yang saling mengasihi, melainkan dua orang yang terperangkap dalam dunia yang penuh kebohongan dan manipulasi. Namun, Maya tahu bahwa dia tidak bisa menyerah. Dia harus tetap bertahan. Setiap kali Andi pulang ke rumah, dia berusaha menunjukkan sikap lemah dan kurang cerdas, sesuai dengan peran yang dia mainkan. Andi sepertinya semakin yakin bahwa Maya tidak akan pernah mencurigai niat busuknya. Dia bahkan mulai mengatur pertemuan dengan pengacara untuk menyelesaikan masalah warisan. Sementara Maya hanya bisa menyaksikan dengan hati yang hancur. Maya memutuskan untuk menghubungi pengacara yang sudah dia temui sebelumnya, meminta agar proses surat kuasa segera disiapkan. Dengan begitu, dia akan bisa mendapatkan salinan dari dokumen tersebut sebelum Andi atau Bu Sari melanjutkan langkah selanjutnya. Maya tahu ini adalah risiko besar. Namun dia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mengumpulkan bukti yang akan membongkar rencana licik mereka. Namun, setelah berbicara dengan pengacara, Maya menyadari bahwa waktu semakin mendesak. Jika Andi dan Bu Sari tahu bahwa dia sedang mengumpulkan bukti, semua yang telah dia lakukan akan sia-sia. Mereka pasti akan mengubah rencana mereka dan mencoba memanipulasi Maya lebih jauh. Maya merasa bimbang. Bagaimana dia bisa menjaga keseimbangan antara berpura-pura lemah dan terus melawan permainan mereka? Maya teringat pada satu kejadian yang terjadi beberapa minggu sebelumnya.
Andi sempat memberitahunya bahwa mereka harus segera mengurus dokumen-dokumen yang berkaitan dengan warisan, agar prosesnya berjalan lancar. Maya hanya mengangguk dan berpura-pura tidak terlalu peduli, meskipun di dalam hatinya dia sudah mulai merencanakan segala sesuatu. Kali ini, Maya ingin bermain lebih jauh lagi. Jika dia bisa mendapatkan akses ke dokumen-dokumen itu, dia mungkin bisa menemukan celah untuk menggagalkan rencana mereka. Suatu malam, saat Andi sedang berada di luar rumah bersama teman-temannya, Maya melihat kesempatan itu datang. Bu Sari datang mengunjunginya. Seperti biasa, dengan sikap penuh perhatian. Maya menyambutnya dengan senyuman ramah, seolah-olah tidak ada yang berubah di antara mereka. "Selamat datang, Bu Sari. Ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya dengan nada lembut. Bu Sari memandangnya dengan tatapan tajam. Namun Maya bisa melihat kecemasan yang tersembunyi di matanya. "Maya, kita harus segera menyelesaikan semua ini. Waktu semakin mendesak. Kalau kita tidak bergerak cepat, semuanya bisa berantakan," kata Bu Sari, mencoba meyakinkan Maya dengan nada penuh urgensi. Maya berusaha tetap tenang. "Tentu, Bu Sari. Saya mengerti. Saya akan segera menandatangani surat kuasa itu," jawab Maya dengan nada lemah, mencoba menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, di dalam hatinya, Maya merasa sangat marah dan terhina. Dia tahu bahwa Bu Sari dan Andi berpikir bahwa dia tidak memiliki kekuatan apapun. Mereka menganggapnya lemah dan mudah dibohongi. Tetapi Maya sudah membuat keputusan. Dia tidak akan membiarkan mereka merampas haknya tanpa perlawanan. Pada malam itu, Maya kembali ke ruang kerjanya dan memulai langkah besar berikutnya. Dia menulis surat yang akan membuat mereka merasa bahwa dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, di dalam surat itu, Maya menyisipkan satu kalimat yang akan mengubah segalanya. "Jika sesuatu terjadi pada saya, tolong berikan warisan ini kepada orang yang saya percayai." Itu adalah langkah kecil yang akan membuka jalan bagi Maya untuk mengambil alih kendali. Namun, surat itu hanya bisa dijadikan bukti jika Maya berhasil menaklukkan permainan ini. Keesokan harinya, Maya merasa semakin tertekan. Bu Sari kembali datang ke rumah. Dan kali ini dia membawa sebuah dokumen yang harus segera ditandatangani. Maya bisa merasakan ketegangan di udara. Bu Sari semakin agresif. Sementara Andi tidak menunjukkan rasa peduli sama sekali. Maya mengambil napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. "Ini dokumen yang harus segera kamu tandatangani," kata Bu Sari dengan nada serius, menaruh dokumen di meja depan Maya. "Kami harus segera menyelesaikan semua ini, supaya kamu bisa mendapatkan bagianmu, dan kami juga bisa menyelesaikan masalah ini." Maya hanya menatap dokumen itu dengan kosong, berpura-pura bingung. "Apa ini, Bu Sari?" "Saya merasa sedikit bingung," ujarnya dengan suara lemah. "Apakah ini yang harus saya tanda tangani?" Bu Sari tersenyum, merasa bahwa Maya sudah mulai mempercayainya. "Iya, itu hanya formalitas. Semua ini untuk kepentingan kita bersama. Jangan khawatir, semuanya sudah diatur." Namun, Maya tidak bisa menahan diri lagi. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa semuanya sudah berjalan jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan. Bu Sari sedang berusaha memperdayanya. Jika Maya menandatangani dokumen itu, maka semua yang telah dia perjuangkan akan sia-sia. Dengan ketegasan yang baru, Maya menatap Bu Sari. "Saya ingin berkonsultasi dengan pengacara saya terlebih dahulu. Saya tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan," katanya, suaranya tegas dan penuh perhitungan. Bu Sari tampak terkejut. Namun dia hanya tersenyum sinis. "Baiklah, kalau begitu," jawab Bu Sari, meskipun Maya bisa melihat rasa tidak suka di wajahnya. Ketika Bu Sari pergi, Maya merasa seperti beban yang berat terangkat sedikit. Namun, dia tahu bahwa ini baru permulaan dari pertempuran besar yang harus dia hadapi. Maya memutuskan untuk mempercepat langkah-langkahnya, memastikan bahwa dia tidak hanya bertahan, tetapi juga akan mengalahkan rencana mereka dengan cara yang tidak mereka sangka-sangka. Maya merasa semakin dekat dengan kemenangan. Namun jalan menuju tujuan itu tetap penuh dengan bahaya dan ketegangan. Setiap langkah yang diambilnya seperti berjalan di atas tali yang sangat tipis. Gagal sedikit saja, dan dia akan jatuh. Namun, saat ini, Maya telah memutuskan untuk tidak mundur. Dia akan melawan, dan dia akan menang. Setelah Bu Sari pergi, Maya langsung menghubungi pengacaranya. Ada satu langkah besar yang harus segera dia ambil,
memeriksa dokumen yang dibawa oleh Busari dan memastikan bahwa tidak ada yang dapat mencurigakan yang tersembunyi di dalamnya. Maya merasa betapa pentingnya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena setiap detik yang berlalu semakin mendekatkan mereka pada kesuksesan mereka merampas warisan itu. Pak Adit, Maya berkata, suaranya tenang namun penuh tekanan. Saya perlu Anda memeriksa sebuah dokumen yang baru saja diberikan oleh ibu mertua saya. Saya tidak bisa mempercayai siapapun saat ini. Adit, pengacara Maya yang sudah cukup lama mengenalnya, menjawab dengan suara lembut. Tentu, Maya. Segera kirimkan salinan dokumen tersebut ke saya, dan saya akan memeriksanya. Maya dengan cepat memindai dokumen yang diberikan Busari dan mengirimkannya ke Adit. Di dalam hatinya, Maya tahu bahwa apapun yang mereka coba rencanakan, dia harus bisa menemukan celah yang akan menggagalkan mereka. Andi dan Busari sangat percaya bahwa Maya tidak akan bisa mengerti segala hal tentang dokumen hukum, tetapi mereka salah besar. Maya bukanlah orang bodoh, dan dia bertekad untuk membalikkan keadaan. Beberapa jam kemudian, Adit menghubungi Maya dengan kabar buruk. Maya, saya sudah memeriksa dokumen tersebut. Ada beberapa hal yang mencurigakan. Ada pasal yang bisa digunakan untuk mengambil alih aset Anda tanpa persetujuan Anda. Saya sangat khawatir dengan apa yang mereka rencanakan. Anda harus segera mengambil tindakan. Maya merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa situasi semakin genting. Jika mereka berhasil mendapatkan akses ke aset dan warisan orang tuanya, maka semua perjuangannya selama ini akan sia-sia. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanya Maya. Suaranya sedikit gemetar meskipun dia berusaha menjaga ketenangannya. Ada satu cara, jawab Adit. Kamu harus melawan rencana mereka dengan cara yang mereka tidak duga. Kita harus membuat mereka merasa bahwa kamu sudah menyerah. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu lemah dan tidak tahu apa-apa. Lakukan semua yang mereka inginkan, tapi di balik itu, kita akan menyiapkan rencana cadangan. Maya mengangguk, meskipun hatinya berat. Ini adalah permainan berbahaya, tetapi dia tahu tidak ada pilihan lain. Baiklah, Pak Adit. Saya akan mengikuti rencana Anda. Dengan perasaan yang lebih tertekan dari sebelumnya, Maya memutuskan untuk melanjutkan permainan ini. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan pengacara, Andi kembali pulang dan langsung menghampiri Maya dengan senyum yang tidak terkesan tulus. Maya, sudah waktunya kita menyelesaikan masalah ini. Saya ingin kamu menandatangani dokumen itu segera, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Maya menatap Andi dengan ekspresi lemah, berusaha terlihat bingung dan cemas. Andi, saya merasa ragu. Apakah ini benar-benar aman untuk saya? Saya takut jika saya membuat kesalahan, saya akan kehilangan segalanya. Andi menatapnya dengan tatapan penuh keyakinan, yang semakin menunjukkan betapa dia yakin akan keberhasilan rencananya. Tidak perlu khawatir, Maya. Ini untuk kepentingan kita bersama. Warisan itu akan menguntungkan kita berdua. Maya hanya mengangguk, berusaha menunjukkan sikap yang lebih pasrah. Namun, di dalam hatinya, dia merasakan perlawanan yang semakin kuat. Andi tidak tahu bahwa dia sedang terjebak dalam rencana yang jauh lebih besar daripada yang bisa dia bayangkan. Maya menahan tangisnya, menatap Andi dengan tatapan kosong, dan berusaha menyembunyikan perasaan sakit hati yang begitu dalam. Setelah beberapa saat terdiam, Maya akhirnya berdiri dan melangkah menuju meja. Baiklah, saya akan menandatanganinya, katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Andi tersenyum lebar, merasa kemenangan sudah ada di tangannya. Namun, Maya segera membuka laci meja dan mengambil sebuah pena. Dengan tangan yang sedikit gemetar, dia mulai menandatangani dokumen itu, seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat pena menyentuh kertas, Maya berusaha tetap tenang, meskipun perasaan khawatir terus menggerogoti dirinya. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah ini benar-benar akan menjadi akhir dari segalanya? Andi hanya memandangi Maya dengan ekspresi puas, tidak menyadari bahwa dia sedang berjalan menuju kehancuran. Maya berhenti sejenak, lalu berpaling kepada suaminya. Tapi, Andi, ada satu hal yang perlu kita bicarakan lebih lanjut. Saya merasa ada sesuatu yang belum selesai. Bagaimana jika ada orang lain yang berhak atas warisan ini? Andi menatapnya dengan mata penuh kebingungan. Tetapi Maya bisa melihat ketegangan yang mulai muncul di wajahnya. Apa maksudmu? Tanya Andi dengan nada yang sedikit curiga. Maya hanya tersenyum samar,
berusaha menutupi perasaannya yang sebenarnya. Saya ingin memastikan semuanya beres. Andi. Saya hanya ingin pastikan kalau semua orang yang berhak mendapatkannya. Andi terlihat semakin gelisah. Tetapi dia tetap mencoba untuk tetap tenang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Maya. Ini sudah diatur. Namun, Maya tahu ini adalah kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Dia memutuskan untuk memainkan kartu terakhirnya. Keheningan di ruang tamu terasa tebal, begitu tegang, seolah ada sesuatu yang menyelubungi keduanya. Maya merasa seolah sedang berada di tengah badai yang siap menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Namun, dia tahu bahwa satu langkah kecil lagi bisa mengubah segalanya. Di balik senyum dan sikap pasrahnya, hatinya bergejolak. Andi dan Busari tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Sejak Maya menandatangani dokumen itu, dia merasa seolah-olah telah meletakkan langkah besar dalam permainan ini. Tetapi di balik tanda tangannya, Maya menyembunyikan rencana besar yang sedang dia persiapkan. Di atas kertas, semuanya tampak sesuai dengan yang diinginkan oleh Andi dan Busari. Maya menunjukkan kepada mereka bahwa dia tak lebih dari seorang istri yang patuh dan lemah. Namun, di dalam dirinya, dia merencanakan sebuah kejutan yang akan mengguncang mereka. Setelah menandatangani dokumen itu, Maya kembali ke kamar tidur dan duduk di pinggir tempat tidur, merenung. Tidak ada jalan mundur. Hanya ada satu pilihan, melangkah lebih jauh dalam permainan ini. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa tidak ada yang bisa dia percayai sekarang. Tidak ada yang bisa dia andalkan selain dirinya sendiri. Suaminya, yang dulu begitu dia cintai, kini adalah orang yang akan dia hadapi dalam pertempuran ini. Sambil menunggu kabar dari pengacara, Maya memutuskan untuk memeriksa kembali dokumen-dokumen yang telah mereka serahkan kepadanya. Ada satu hal yang masih mengusik pikirannya. Apakah mereka telah melakukan sesuatu yang lebih licik daripada yang dia duga? Setelah beberapa jam memeriksa kembali setiap halaman, Maya menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Sebuah pasal yang tampaknya mengarah pada hak mereka untuk mengelola seluruh harta warisan orang tuanya. Disitulah Maya menyadari bahwa mereka bukan hanya ingin merebut warisan, tetapi mereka berencana untuk menghapus jejak keberadaannya sebagai ahli warisah. Pasal itu menyatakan bahwa jika dia dianggap tidak mampu mengelola harta warisan, maka mereka berhak untuk mengelolanya atas nama dia. Ini adalah rencana besar yang jauh lebih berbahaya dari yang dia kira. Maya merasa darahnya mendidih. Dia telah menjadi pion dalam permainan yang sangat kejam. Rasa marah yang selama ini terpendam kini meledak. Dan dia tahu bahwa jika dia tidak segera bertindak, maka semuanya akan hilang. Tetapi bagaimana cara menghadapinya? Sambil menunggu waktu yang tepat, Maya memutuskan untuk berpura-pura tidak mengetahui apapun tentang pasal tersebut. Dia memilih untuk menunjukkan bahwa dia merasa lebih lemah dan tidak berdaya dari sebelumnya. Andi, saya hanya ingin semuanya berjalan lancar. Saya takut jika kita terus terlibat dalam masalah ini, semua akan jadi lebih buruk, ujar Maya dengan suara lemah. Ketika Andi mendekatinya beberapa hari setelah penandatanganan dokumen tersebut. Andi menatapnya dengan tatapan sinis. Kamu tidak perlu khawatir, Maya. Ini semua untuk kepentingan kita berdua. Kamu sudah berbuat banyak untuk keluarga ini. Sekarang giliran saya untuk mengambil alih. Andi berkata dengan nada yang tidak mengenal kompromi, seolah segala sesuatunya sudah pasti. Maya menahan napasnya. Rencana ini hampir mencapai titik klimaksnya. Tetapi masih ada satu langkah lagi yang harus dia ambil sebelum semua ini berakhir. Malam itu, setelah Andi tidur, Maya menghubungi Adit lagi. Pak Adit, saya menemukan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan dalam dokumen mereka. Saya rasa mereka sedang mencoba untuk mengambil alih semua aset saya tanpa sepengetahuan saya. Saya harus bertindak sekarang, sebelum semuanya terlambat. Adit, yang sudah sangat akrab dengan Maya, mendengarkan dengan seksama. Maya, apa yang kamu temukan? Apa yang mereka rencanakan? Maya menjelaskan pasal yang mencurigakan itu. Mereka berencana untuk menyatakan bahwa saya tidak mampu mengelola harta warisan ini, dan mereka ingin mengambil alihnya atas nama saya. Apa yang harus saya lakukan? Adit terdiam sejenak, berpikir keras. Ini masalah besar, Maya. Kita harus bertindak cepat. Jika kamu ingin memastikan mereka tidak bisa mengelola warisan itu, kamu harus segera membuat langkah-langkah hukum yang bisa membatalkan dokumen tersebut. Maya merasa sedikit lega mendengar saran Adit, tetapi dia juga tahu bahwa waktu semakin mendesak.
Andi dan Bu Sari tidak akan tinggal diam jika mereka merasa rencana mereka terancam. Pak Adit, saya akan mengikuti saran Anda. Tapi saya tidak bisa melakukannya sendirian. Saya butuh bantuan Anda untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Tenang saja, Maya. Saya akan membantu kamu. Kita akan buktikan bahwa mereka tidak memiliki hak untuk mengelola warisan itu. Kamu tidak perlu takut. Dengan keyakinan baru, Maya memutuskan untuk melanjutkan rencana balas dendam ini. Dalam diam, dia mempersiapkan langkah besar yang akan menghancurkan semua rencana jahat suaminya dan ibu mertuanya. Sebuah surat wasiat yang sudah lama dia simpan akan menjadi senjata pamungkas yang akan menggulingkan segalanya. Keesokan harinya, Maya mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang bisa menjadi bukti bahwa Andi dan Bu Sari tidak berhak untuk mengelola warisan orang tuanya. Bersama dengan pengacara Adit, dia merencanakan pertemuan untuk menyusun langkah hukum yang bisa menghalangi mereka. Tepat pada saat pertemuan itu akan berlangsung, Andi dan Bu Sari datang dengan penuh percaya diri, tidak mengetahui bahwa mereka sedang berjalan menuju kehancuran. Maya duduk dengan tenang, seolah-olah tidak ada yang salah. Namun, di balik senyumannya yang tampak lemah, dia sudah siap untuk mengungkapkan kartu terakhir yang akan membalikkan keadaan. Pagi itu, Andi dan Bu Sari tiba dengan rasa percaya diri yang tinggi. Mereka mengira Maya akan menyerah begitu saja, bahwa dia tidak memiliki kekuatan atau pengetahuan untuk melawan rencana mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa Maya, meskipun tampak lemah, telah mempersiapkan diri untuk melawan mereka dengan segala kemampuannya. Andi mengabaikan peringatan, merasa yakin bahwa langkah mereka sudah terencana dengan matang. Di ruang tamu yang sudah disiapkan, Maya duduk di sofa dengan tenang. Di hadapannya, sebuah map berisi dokumen-dokumen penting yang akan membalikkan keadaan. Maya telah mempersiapkan segalanya dengan cermat, mengumpulkan bukti-bukti yang akan membuktikan bahwa Andi dan Bu Sari telah berusaha memanipulasi keadaan demi kepentingan mereka sendiri. Selamat pagi, Maya, ucap Andi dengan senyum sinis, duduk di depan Maya. Apa kabar? Sudah siap untuk menyerahkan semuanya? Maya menatapnya tanpa ekspresi. Saya rasa, kamu yang harus siap untuk menerima kenyataan yang akan datang. Andi melirik ibunya, yang duduk di sebelahnya dengan wajah penuh harap. Mereka berdua merasa yakin bahwa Maya tidak akan bisa bertahan lama. Maya, jangan buang waktu. Semua ini demi kebaikan kita semua. Kamu tahu itu. Maya menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan dirinya untuk berbicara. Kebaikan kita? Kebaikan kalian berdua mungkin. Tapi bukan kebaikan saya, katanya dengan tegas. Saya sudah memikirkan semuanya, dan saya tahu apa yang kalian rencanakan. Andi dan Bu Sari saling bertukar pandang. Apa maksudmu? Tanya Andi, meskipun dalam suaranya sudah terdengar kecemasan yang mulai tumbuh. Maya membuka map di depannya dan mengeluarkan salinan dokumen yang selama ini disembunyikan. Ini adalah salinan wasiat orang tua saya. Dalam dokumen ini, tercantum jelas bahwa saya adalah satu-satunya ahli warisah yang berhak mengelola harta mereka. Tidak ada yang berhak mengelola atau mengurus warisan ini selain saya. Andi terdiam, wajahnya berubah. Bu Sari yang duduk di sampingnya mulai menunjukkan ekspresi ketegangan. Maya melanjutkan, saya juga menemukan pasal yang kalian coba sembunyikan. Pasal yang mengizinkan kalian untuk mengambil alih warisan saya, jika saya dianggap tidak mampu mengelolanya. Tapi saya sudah tahu segalanya. Senyum di wajah Andi mulai pudar. Itu tidak mungkin, katanya dengan suara yang mulai terdengar gugup. Kamu tidak bisa begitu saja membatalkan keputusan kami. Ini semua untuk kepentingan keluarga. Untuk kepentingan kalian, Andi, balas Maya dengan dingin. Bukan untuk kepentingan keluarga. Semua yang kalian lakukan adalah untuk keuntungan pribadi kalian. Dan saya sudah punya bukti yang cukup untuk membatalkan dokumen-dokumen itu. Bu Sari tiba-tiba berdiri, memotong pembicaraan. Apa maksudmu? Kamu berani menuduh kami seperti itu? Apa yang kamu pikirkan tentang kami? Suaranya terdengar semakin tinggi, penuh emosi. Kamu akan menyesal, Maya. Maya tidak terpengaruh. Saya tahu apa yang kalian lakukan. Semua rencana licik kalian untuk menguasai harta saya akan terbongkar. Kalian takkan bisa menyembunyikan semua bukti ini. Andi terdiam, wajahnya mulai memerah karena malu. Tidak mungkin kamu tahu semua ini, katanya,
hampir tidak percaya. Bagaimana kamu bisa tahu? Maya tersenyum kecil. Saya tidak bodoh, Andi. Saya hanya berpura-pura tidak tahu selama ini. Tapi sekarang, saya sudah siap untuk melawan kalian. Maya menoleh ke arah pengacaranya yang berdiri di dekat pintu. Adit, yang sejak awal sudah memantau situasi, melangkah maju dan membuka sebuah dokumen yang lain. Ini adalah bukti yang lebih kuat. Kami telah menyelidiki dan menemukan bahwa dokumen yang kalian buat tidak sah, karena ada pemalsuan tanda tangan dan manipulasi dalam prosesnya. Adit melanjutkan, saya sudah menghubungi pihak berwenang, dan mereka akan segera mengambil tindakan. Tidak ada lagi yang bisa kalian lakukan. Andi dan Busari mulai terlihat panik. Mereka menyadari bahwa semua usaha mereka telah sia-sia. Tak ada jalan keluar lagi. Semua yang mereka rencanakan selama ini akan hancur dalam sekejap. Jadi, sekarang kamu paham, Andi, kata Maya dengan suara yang penuh kemenangan. Saya sudah cukup sabar dengan semua kebohongan kalian. Tapi sekarang saya tak akan membiarkan kalian melangkah lebih jauh. Semua harta warisan itu milik saya, dan saya akan memastikan itu tetap seperti itu. Maya berdiri, dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan ini dimulai, dia merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Kalian sudah bermain-main dengan api, dan sekarang kalian akan merasakannya. Ini adalah akhir dari permainan kalian. Andi dan Busari duduk dengan kepala tertunduk, tak bisa berkata-kata. Mereka tahu bahwa mereka telah kalah, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membalikkan keadaan. Segala usaha mereka untuk merampas harta Maya telah terbongkar. Rencana licik mereka hancur. Maya menatap mereka dengan tatapan tajam, namun kali ini tanpa rasa marah. Saya akan memastikan kalian tidak dapat merusak hidup saya lagi. Semua yang kalian rencanakan berakhir hari ini. Dengan langkah mantap, Maya berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan Andi dan Busari yang terpuruk dalam keputusasaan. Mereka yang dulu merasa begitu kuat kini hanya bisa menyesali semua tindakan mereka yang akhirnya membawa mereka pada kehancuran.